Bab 026. Tenanglah sayang, putri kita pasti kembali. Pasti kembali. Antonio lalu mengambil ponselnya dan mendial nomor seseorang. Pada deringan kedua panggilan telepon pun tersambung. Halo Nicholas. Cari nomor telepon Boril Rohichan. Jika tak ada, cari nomor orang tuanya. Sekarang. Jetok. Apakah Lisa dari Bandung? Atau Jenny? Duta Semarang yang harus pulang malam ini? Jawabannya. Kami akan kembali. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya ah. Cek. Udah penasaran banget nih siapa yang tereliminasi. Malah iklan. Papa yakin si Lisa deh mah. Kata Menul Daradista dia jelek tadi. Mama dari tadi ngomong loh pa. Boril belum ada kabar sejak kemarin. Papa malah ngurusin TV. Jawab Cindy kesal karena sejak tadi ia berkeluh kesah kepada suaminya mengenai Boril yang belum pulang juga. Tapi suaminya malah cuek. Santai saja mah, ini bukanlah perjalanan pertama Boril ke luar negeri, dia akan ditemani sama Alex, jadi nggak usah khawatirlah. Masalahnya Alex juga belum kasih kabar ke kita papa. Saat itulah Bayu baru berpikir apa yang dikatakan oleh istrinya ada benarnya. Arif dan Terima memang belum memberikan kabar sejak mereka pergi ke Roma kemarin. Coba ditelepon ma, udah. Tapi gak dijawab sama keduanya. Tak lama kemudian seorang pelayan mereka masuk ke dalam ring tamu. Yang menjadi tempat Bayu dan juga Cindy untuk nonton TV. Mereka lebih suka menonton di ruang yang terbuka seperti ini daripada di kamar. Permisi pak, Bu ada telepon. Ucap Yuli sambil memberikan telepon rumah itu pada Bayu. Nih yang diomongin, nelpon. Terka Bayu sambil menerima telepon itu dari asisten rumah tangganya. Halo, Mana kamu. Saking kagetnya karena suara yang keras terdengar dari sambungan telepon di seberang sana membuat Bayu sampai menjauhkan telepon tersebut dari kupingnya, membuat Cindy penasaran siapa yang menelpon malam-malam begini. Siapa ini? Tanya Bayu. Antonio di sini. Mana Boril? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Jika sudah menyangkut keluarga Kasano maka Bayu akan langsung berdiri dari duduknya. Begitupun Cindy. Ia mendekatkan dirinya agar bisa mendengar ucapan Antonio. Apa yang kalian maksud? Putra kami tidak di sini. Tentu saja. Dia datang ke Roma bukan? Dan kini dia menculik Alessia. Apa? Tanya Bayu dan Cindy hampir berbarengan. Jangan pura-pura kaget. Aku tahu kalian tahu kalau putra kalian datang ke Italia untuk menculik Alessia. Iya kan? Bayu sangat geram dibuatnya hingga mengertakkan kepalan tangannya. Lah terlihat sangat murka. Pandai sekali kamu memutarbalikkan fakta Antonio. Sekarang saya paham kenapa anak saya belum pulang dan tidak ada kabar dari kemarin bersama dengan asistennya. Kini giliran Antonio yang mengerutkan keningnya, sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Bayu. Apa maksudnya? Sebenarnya kamu yang menculik anak saya. Iya kan Antonio? Boril belum pulang dari Roma sejak kemarin dan gak bisa dihubungi. Sekarang saya tahu alasannya, pasti kalian yang menyembunyikan anak saya dan sebelum belang kalian diketahui kamu sudah marah duluan agar menutupi kelicikan kamu. Benarkan Antonio? Dituduh seperti itu Antonio sangat marah. Apa yang kalian bicarakan? Putriku menghilang untuk kedua kalinya dan sekarang kalian menuduh kami menyembunyikan anak kalian. Apa-apaan ini? Cepat katakan di mana Boril, dia pasti menyembunyikan putri kami sekarang. Tidak mungkin. Kalian yang telah berbohong, kalian yang sudah menyembunyikan anak saya, lihat saja saya tidak akan main-main untuk membalas permainan kalian. Ucap Bayu dengan penuh emosi sambil membanting telepon itu. Kurang ajar Antonio Kasano. Dia menabuh genderang perang terhadap kita. Pa, Boril. Kita akan cari dia ma. Bayu lalu berlari ke ruang kerjanya. Tak peduli hari sudah dini hari, maka ia harus mengetahui keberadaan putranya.
Sementara itu di mansion Kasano, Antonio masih memegang ponselnya tak percaya baru saja dia dibentak oleh Bayu dan yang lebih mengejutkan lagi Bayu menuduhnya balik bahwa merekalah yang telah menculik putra mereka. Siapa yang sudah menculik pria 40 tahun yang sangat tidak berguna itu? Adriana bangun dari tempatnya duduk. Dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Bayu dalam sambungan telepon tadi karena ponsel Antonio yang menggunakan pengeras suara. Kenapa keluarga Rohichan malah menuduh balik kita yang sudah menculik anak mereka? Ya Tuhan, di mana putriku berada sekarang? Skobok, nyonya masih di kamar Pak, jawab Alex ketika Boril yang baru selesai olahraga pagi menanyakan keberadaan istrinya. Boril menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengambil ponsel Aprilia yang sedang dicas di atas nakas di ruang tamu villa pribadinya ini. Semalam saat Aprilia tertidur karena lelah berdebat dengannya, Boril membenahi pakaian Aprilia dan terdapat ponsel di kantung dress sebelah kanannya. Ponsel itu telah mati karena kehabisan daya dan Boril pun menyalakannya. Permisi Pak. Yak, dari semalam Tuan sama Nyonya. Telponin saya terus. Saya gak angkat Pak. Adu Alex dengan logat ngapaknya yang emsi terdengar cukup jelas. Meski ia tinggal lama di luar negeri. Nggak usah kamu angkat biarin aja. Alex selalu menganggukkan kepalanya meskipun dia sangat menghormati Bayu namun sekarang bosnya adalah Boril Fabian Rohichan dan seorang bawahan harus hormat terhadap bos karena dia tidak mau hadiah BMW seharga 5 miliar itu kembali ditarik oleh si bos sebelum dipakainya. Jadi dia manut saja daripada bonus diambilkan. Mobil itu memang rencananya tidak akan dia pakai. Buat hadiah lamaran kekasihnya di kampung saja. Atau, seserahan, Alex pamit ke belakang namun Boril malah memanggilnya. Lex, iya Pak. Fotoin saya dong. Boril memberikan ponsel Aprilia pada Alex kemudian dia menyuruh Alex memfoto dirinya sendiri yang kini hanya memakai celana olahraga saja selutut. Tanpa memakai baju atasan. Boril berpotensi di depan pintu villa yang terbuka lebar dan menghadap ke arah laut. Lalu membelakangi kamera sambil berkacak pinggang. Memperlihatkan otot-otot punggungnya yang sempurna. Foto, Lex 3 kali Alex mengabadikan pose atasannya yang tiba-tiba bergaya bagai Ade Rai tersebut. Setelah itu Boril pun berbalik kembali dan melihat hasil fotonya. Nampak ia tengah membelakangi kamera dengan tubuh berotot penuh keringat meski wajahnya tak nampak karena menghadap ke arah laut. Boril tersenyum puas. Sumpah demi apapun Alex merasa aneh bin jijik melihat bosnya yang selama ini terlihat sangat menakutkan dengan aura kejam di sekelilingnya tiba-tiba saja terkekeh seperti orang gila dan senyum-senyum sendiri ketika mengetikkan sesuatu di ponsel milik istrinya tersebut. Setelah itu Boril memberikan ponsel berlambang apel di geragot itu pada Alex lalu pergi ke kamar istrinya. Alex melihat ponsel yang ternyata belum dikembalikan ke halaman depan dan Alex membulatkan matanya dengan apa yang barusan diketik oleh Boril Fabian Rohichan. Boril masuk ke dalam akun Instagram istrinya @apriliaayu_aduhai dan memposting fotonya barusan tadi. Dengan cantiknya. UUCCC hahaha, my HUBBY. Ototmu bikin aku lemes. Alex sontak menutup mulutnya dengan tangan. Menahan mual yang menderanya. Oran. Pintu kamar terbuka. Pemandangan sungguh indah tersaji di depan menata Boril Fabian Rohichan. Apalagi kalau bukan sang istri yang sudah menunggunya. Meski Aprilia masih dengan nyalang menatapnya. Aku mau pulang. Pagi juga sayang, gimana bobo ya? Nyenyak. Ada nyamuk gak? Gak dong ya. Kan cuma Mas yang boleh gigit. Dia yang bilang begitu. Dia juga yang malu-malu sendiri. Sungguh hanya Antonio dan Adriana lah yang ingin Boril lihat ekspresinya ketika mereka membuka pembaruan baru Instagram Aprilia yang menampilkan tubuh bagian belakangnya. Ah, pasti kedua mertua bulenya itu sedang panik disko sekarang.
Boril baru sadar kalau dia sedari tadi diperhatikan oleh istrinya. Sarapan yuk, abis itu kita belanja dress ya. Pasti gak enak dari kemarin pakai baju yang sama. Aku mau pulang. Hentikan senyum mesum itu karena aku gak bakal tertarik. Malah perut aku mual dari tadi bayiku bikin ulah. Mau ditengok bapaknya kali. Aprilia melotot dan refleks memundurkan langkah kakinya. Aprilia hafal betul posisi seperti ini meskipun dia baru menikah beberapa hari dengan Boril, namun dia sudah tahu setelah ini apa yang akan dilakukan oleh suaminya, apalagi suaminya masuk tanpa pakai pakaian atas. Sudah jelas terbaca niat si mesum ini. Kamu gak waras mas, ucap Aprilia telak. 6 bulan di Italia, kamu belajar apa? Kok kasar banget sama suami? Bukannya bangsawan itu bahasanya lemah lembut ya? Ucap Boril dengan ekspresi sama seperti tadi. Apa yang mas harapkan dari seorang perempuan yang sudah tak dihargai? Menyambut mas kembali dengan wajah imut yang malu-malu begitu. Boril terkekeh dengan tak mengambil hati kesal sama sekali pada istri kecilnya tersebut. Siapa yang ngajarin kamu melawan sayang? Antonio. Adriana. Karena istri kecilku berjiwa lembut dan selalu menyayangi siapapun. Aprilia semakin mundur. Ja takut ketika Boril kini tak berjarak dengannya. Punggungnya menyapa tembok. Dan Boril kini di depannya. Hanya menjaga sedikit jarak agar tak menekan perut. Boril menatap lekat sang istri. Wajahnya masih sangat muda. Aprilia masih 20 tahun. Boril melihat pipi mulus itu. Tak ada bekas cengkeraman tangannya sekarang. Juga di leher jenjangnya tak ada lagi bekas cekikannya dulu. Tapi Boril yakin bekas itu pasti ada di hatinya. Dan tidak bisa hilang sampai kapanpun. Pandangannya berkaca-kaca betapa ia merutuki nafsu binatangnya kala itu. Hingga tanpa akal pikiran, bisa menyakiti istrinya yang begitu rapuh ini. Katakan hal yang bisa membuatmu memaafkan mas. Ucapnya lirih dan pelan. Gak ada, jawab Aprilia tegas. Kita masih sah sebagai suami istri. Bisakah kamu memberi mas kesempatan sekali lagi? Ikatan suami istri yang mas janjikan buat aku hanya sampai 1 tahun. Berarti tinggal 6 bulan lagi. Boril tersentak. Surat perjanjian itu kini menjadi bumerang untuknya. Mas mohon, ampunilah pria tua pendosa ini. Demi anak kita. Emosi dan kesedihan telah mengambil alih jiwa Aprilia sehingga apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Boril terasa sangat menyebalkan di matanya. Jangan bilang anak kita sebelum tes DNA seperti yang mas katakan dulu sama aku. Ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang baru ingat Tuhan mas. Ucap Aprilia sambil menatap lemah suaminya. Ia menangis. Bertutur lirih. Aku tahu kalau aku juga salah malam itu. Mungkin mas lihat kalau aku dipeluk Dion. Tapi kenapa mas gak tegur? Bisakah mas mendengarkan alasan aku dan memaafkan aku saat itu? Bukan malah balas menyentuh perempuan lain sambil mabuk. Boril tak bicara. Ia sadari penuh dosanya itu. Aprilia mengusap air matanya. Tenaganya sudah habis untuk menangis sejak semalam. Mas tahu. Sejak saat mas pertama kali nyentuh aku, sejak adanya janin di rahimku, mas melamar aku dan kemudian mengucap ijab kabul di depan bapak waktu itu, aku udah bertekad untuk mencintai mas. Sepenuhnya. Karena bagi seorang perempuan, orang yang pertama menyentuhnya adalah orang yang akan selalu ada di hatinya. Mata Boril memanas. Berkabut menahan butiran air mata yang berlomba menyeruak keluar. Dia yang merusak gadis itu. Dia yang mengambil masa depannya. Lalu menyakitinya lagi. Aku cuma manusia biasa mas, aku mudah mencintai. Tapi mudah juga untuk melupakan, tolong jangan bilang begitu. Demi Tuhan Yu. Aku takut sama kamu mas. Takut jika nanti kamu akan melakukan hal yang sama lagi saat aku melakukan kesalahan. Boril menggelengkan kepalanya. Gak sayang,
Gak mungkin. Mas gak mungkin kayak gitu lagi. Aprilia menangis. Sungguh Boril ingin membawanya dalam dekapannya. Tapi ia takut Aprilia masih trauma dengan sentuhannya. Dia sungguh bingung sekarang. Katakan, apa yang harus Mas lakukan demi mendapatkan maaf? Boril menyatukan kedua tangannya, sambil menangis di depan Ayu. Ia tahu ini sangat memalukan dan tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Namun ia sanggup melakukan apapun sekarang. Berikankah Mas kesempatan? Mas mohon, atau, berikanlah hukuman. Apapun akan Mas terima asalkan bisa mendampingi kamu Yu. Dan membesarkan anak kita bersama. Ayu menipiskan bibirnya. Lalu menyentuh perutnya. Mas mohon. Ayu menangis. Kilas bayangan saat Boril memaksanya malam itu menyeruak kembali. Ia melipirkan langkah ke samping. Kandungan yang semakin membesar membuatnya tak sanggup untuk berdiri lama dan dia pun terduduk di atas ranjang sedangkan Boril masih diam berdiri termenung di tempatnya. Cukup lama mereka berada dalam posisi seperti itu sampai terdengar suara Boril berbicara. 6 bulan. Aprilia mengangkat wajahnya. Menatap wajah sang suami demi mendengarkan apa yang dia bicarakan tadi. Boril berkali-kali menetralkan nafasnya. Seolah ada batu besar kini menghambat jalan pernapasannya. Namun apa boleh buat? Ia harus mengambil tindakan. Dan memantapkan niatnya untuk mengatakan ini. Beri Mas waktu selama 6 bulan. Untuk membuktikan kalau Mas sudah berubah. Mas sungguh sangat mencintai kamu. Aprilia memalingkan wajahnya. Demi menyembunyikan air mata yang tak tahan terus turun. Mas akan buktikan kalau Mas layak untuk kamu. Meski usia kita terpaut sangat jauh. Mas akan berusaha memantaskan diri untukmu. Dan membuatmu bisa menerima kembali. Memintamu dengan baik pada orang tuamu. Bukan dengan sembunyi-sembunyi seperti ini. Mas akan terus berusaha meluluhkan hati mereka. Sampai suatu hari nanti mereka sendiri yang akan memberikanmu dengan tulus dengan tangan mereka. Untuk menjadi istri Mas selamanya. Aprilia menatap Boril dengan mata memerah. Sungguhkah yang dikatakan pria itu? Apakah ini hanya salah satu akal-akalannya saja? Mengingat Boril sangat pandai merayu. Mas berjanji akan memenangkan hati kedua orang tuamu. Mas berjanji. Jika dalam 6 bulan, Mas gagal, ada jeda sekian detik zamannya sebelum Boril melanjutkan ucapannya. Jika Mas gagal membuatmu jatuh cinta, dan gagal mengambil hati orang tuamu, maka, Mas akan mundur dan merelakan kamu untuk bahagia dengan pilihan hidupmu sendiri. Tak tahan lagi, Boril menghapus air matanya yang terus-menerus jatuh. Ia tersenyum getir karena baru mengalami yang namanya mengemis cinta ternyata sesulit ini. Meskipun dengan cara merendahkan harga diri sejatuh-jatuhnya akan dilakukannya. Ini adalah usaha terakhir untuk membujuk Aprilia agar memaafkannya. Dan dia pun pasrah jika Aprilia nantinya memang tak bisa mencintainya lagi. Ya, Mas mohon, 6 bulan saja. Hanya 6 bulan. Aprilia tak menjawab. Ia malah melborielan lagi pandangannya pada jendela besar di kamarnya ini. Seolah debur ombak lautan sana lebih menarik di matanya. Boril menurunkan tubuhnya hingga kini ia sejajar dengan Aprilia. Mas mohon. Ya, 3 bulan. Boril tertegun. Sementara Aprilia mengambil nafas dalam serta menghembuskannya kasar. Lalu menatap ke arah suaminya. 3 bulan. Aku hanya mampu selama 3 bulan. Boril terdiam jika hanya sampai 3 bulan berarti sampai Aprilia melahirkan saja. Sungguh waktu yang sangat singkat. Namun Boril membalasnya dengan senyuman dia menganggukkan kepalanya. Dan bersyukur meskipun 3 bulan tapi setidaknya Aprilia telah memberikan kesempatan. Dan ia akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Yan,
Penampilan wis main banget kie. Monolog Alex sambil berjalan menyibak rambutnya yang basah ketika keluar dari air laut. Ia habis berenang di pinggiran pantai dan dengan bangga pamer otot perutnya yang tak kalah dengan sang atasan. Tak ada kegiatan yang dilakukannya. Karena Boril hanya menyuruhnya berjaga-jaga saja. Daripada bosan, jahirnya ke tepian pantai. Cuci mata. Membiarkan wanita-wanita bule yang juga berjemur di sana, menikmati setiap kulitnya yang terekspos. Alex tak peduli jika para perempuan itu terang-terangan ada yang mengedipkan mata padanya. Ia belajar cool dan gentle seperti Boril. Walaupun bidadari yang datang menggoda, tak akan pernah berpaling dan hanya setia pada satu wanita. Cinta Alex hanya untuk Jamilah tersayang. Ah, rasanya bulan haji itu lama sekali. Ja tak sabar jadi pengantin.